Assalamualaikum, Sampurasun, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di channel Jiwa Tua 2. Nah, kali ini Jiwa Tua 2 mau membahas mengenai sesuatu hal, ya ini masuk budaya juga, sesuatu yang evergreen lah. Ini pembahasan sepanjang masa, yaitu mengenai pesugihan. Nah, pesugihan ini adalah salah satu cara tercepat untuk menjadi kaya katanya. Oke. Di Indonesia banyak banget. Kita bicara dengan budaya Jawa banyak sekali. Kita jenis-jenis pesugihannya. Ada yang terkenal itu tuyul, pelihara tuyul, jadi babi ngepet. Terus buto ijo, ada lagi pesugihan Bulus Jimbung, pesugihan Gunung Kemukus, Gunung Kawi, Kandang Bubrah, dan masih banyak lagi. Tujuannya apa sih sebenarnya orang mencari pesugihan? Ya mungkin karena sudah terhimpit ekonomi atau banyak kondisi ekonomi yang akhirnya orang mencari jalan pintas untuk menjadi kaya. Nah, kali ini saya mau membahas ya sesuatu pesugihan yang ritualnya enak, ritualnya bikin orgasme, yaitu pesugihan Gunung Kemukus. Oke teman-teman, tadi di pembukaan sudah saya sampaikan mengenai jenis-jenis pesugihan yang ada di Indonesia, terutama di budaya Jawa ya. Kali ini saya mau membahas mengenai pesugihan Gunung Kemukus. Tapi sebelumnya kita bicara sejarah dulu. Gunung Kemukus itu di situ terkenal dengan makam Pangeran Samudro dan Dewi Ontrowulan. Nah, Pangeran Samudro ini konon merupakan putra dari Brawijaya V. Jadi pada saat keruntuhan Majapahit itu Pangeran Samudro ini akhirnya berguru ke Sunan Kalijaga. Akhirnya dia menjadi ahli agama, dakwah di mana-mana. Kemudian karena sakit beliau meninggalnya ada di tempat yang sekarang dinamakan Gunung Kemukus. Kenapa disebut Kemukus ya karena itu dulu banyak kabut di gunung itu. Nah kemudian ibunya Dewi Ontrowulan kalau nggak salah itu menyusul ke sana hingga akhirnya meninggal dan dikuburkan di samping kuburan Pangeran Samudro. Ada beberapa versi, salah satu versinya dikuburkan berdampingan, satu sisi lain dikuburkan dalam satu lubang. Nah, versi yang lain hubungan antara Pangeran Samudro dan Dewi Ontrowulan ini adalah percintaan antara ibu dan anak. Oke, stop sampai di situ. Nah, kemudian dalam mengajarkan agama itu Pangeran Samudro itu selalu mengajarkan jika kita ingin ibadah atau ibadah bertemu dengan Tuhan, ibaratkan kita itu bertemu dengan kekasih dalam artian rapi, wangi dan lain-lain. Dan itu akhirnya disalahartikan dengan jika ingin mencari kekayaan atau apapun, bertemu kekasih itu dengan dalam artian bertemu dengan pasangan berbeda jenis kelamin. Oke, itu adalah sejarah dari Gunung Kemukus itu sendiri. Sekarang saya mau masuk ke pesugihannya. Ritual pesugihan Gunung Kemukus ini karena sudah ada pergeseran makna dari tadi kisah hidup Pangeran Samudro dan mengartikan dakwahnya dengan arti yang berbeda.
akhirnya di situ tercipta suatu ritual pesugihan. Ritualnya adalah setiap orang yang akan mencari pesugihan di situ itu harus sendirian. Yang laki-laki sudah punya istri juga ke sana sendirian. Perempuan sudah punya suami ke sana juga sendirian. Nah, proses ritualnya ya setelah ritual-ritual yang umum ya, ada sesajian atau apapun itu, ditutup dengan berhubungan seks. Berhubungan seksnya bukan dengan pasangan, tapi dengan orang yang ketemu di situ dan mempunyai niat yang sama, yaitu niat mencari pesugihan. Nah, kalau mereka setelah melakukan hubungan seks, mereka pulang dan mereka mulai aktivitas seperti biasa. Konon katanya kalau memang dikabulkan itu kekayaannya makin bertambah. Dan setelah kekayaannya bertambah, mereka akan balik lagi ke situ memberi entah kambing, entah apapun itu, dan pasangannya itu bukan pasangan sih, orang yang ketemu di situ pun juga harus kembali lagi kayak seperti janjian, dan mereka akhirnya untuk lebih memperkaya lagi, berhubungan intim lagi. Jadi kalau ritual yang mungkin paling mengasihkan itu ya di situ dibandingkan ritual pesugihan yang lain ya. Tapi semua kan pasti ada konsekuensi. Di saat kita menyandarkan rezeki kita pada sesuatu yang tidak terlihat, itu kan seperti kita membuat suatu perjanjian dengan mereka. Dan ini pun sebenarnya bukan dari Pangeran Samudronya atau Dewi Ontrawulanya yang mengabulkan, tapi dari entitas makhluk lain yang ada di situ. Ini pesugihan ini sudah ya sangat legendaris lah, dari sejak kapan tahun juga tidak terdeteksi ya. Pokoknya dari saya kecil pun juga kadang orang tua juga bercerita mengenai Gunung Kemukus segala macam. Nah, pergeserannya adalah airnya di sana itu kemudian banyak wanita-wanita yang menyediakan diri untuk ya dengan imbalan tertentu, pastinya menyediakan diri untuk menjadi pasangan berhubungan intim pastinya kan. Tapi kan kalau kita lihat secara basicnya sendiri adalah yang sukses kan orang wanita yang sama-sama ingin mencari kekayaan di situ, melakukan ritual di situ, itu yang baru berhasil. Itu konon ya. Tapi ya seenak-enaknya ritual seperti itu ya sebaiknya tidak usah ditiru. Oke, teman-teman, sekian ulasan dari Jiwa 22 mengenai ritual pesugihan di Gunung Kemukus. Semoga jangan ditiru, dan jika ini informasinya dari Jiwa 2 memang ya menyegarkan, fresh, bermanfaat, tolong subscribe. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton channel Jiwa 22. Salam.